hamba-hambanya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan wali murid serta narasumber yang karena telah meluangkan waktu untuk hadir. Semoga apa yang telah kita curahkan bersama senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara kita pada hari ini. Pertama yaitu adalah pembukaan parenting class, yang kedua adalah tilawah, ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat adalah talk show dan pemaparan best practice, yang kelima pemateri dari narasumber kita, kemudian sesi tanya jawab dan closing statement serta doa penutup parenting class. Ya, ayah bunda dan hadirin semuanya, baiklah, untuk menambah keberkahan kegiatan kita pada hari ini, mari kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baik, kita meningkat ke acara selanjutnya, yaitu untuk menambah keberkahan kegiatan kita pada hari ini. Mari kita dengarkan tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Komarudin SPDI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dhunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata,
Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Shadaqallahul azim. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Komarudin yang telah membacakan tilawah ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan yang membacanya mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Eka Rosita SPD selaku Kepala Sekolah dari Lembaga TKIT Al-Hikmah. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ustazah Nopi atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Iya, Ayah Bunda, saya mau berpantun dulu nih pagi-pagi. Iya. Ya, awas pisau membuat luka. Kalau luka susah obatnya. Assalamualaikum, sambutan saya buka. Mohon jawab dengan sempurna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikul haqqul mubin. Allazi habana bil imani wal yakin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatmil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi asyaril ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka thalabil ilmi, yakni parenting dengan tema mengembalikan fungsi rumah sebagai keluarga di masa pandemi. Serta kita bisa menjalin silaturahim walaupun dengan cara daring di acara yang insya Allah yang sangat mulia ini. Dalam keadaan aman fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita semua membuahkan pahala bagi kita, sehingga bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'ihum, kepada kita semua
serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Yang terhormat Ketua Yayasan SIT Al-Hikmah Ustadz Ahmad Faisal MPD, yang terhormat SDM Litbang SDM Ustazah Rani Khairani MPD, dan Litbang SIT Al-Hikmah Ustadz Rahman, serta Ustazah Raihana dari PMAKI, dan teman-teman seperjuangan, guru-guru TKIT Al-Hikmah dan SDIT Al-Hikmah 2, dan tak lupa yang kami sangat sayangi, yaitu orang tua hebat dari TKIT Al-Hikmah dan SDIT Al-Hikmah 2. Oke, siang hari makan sepiring ketan. Sepiring ketan buatan paman. Salam hormat saya ucapkan kepada ayah bunda dan narasumber sekalian. Ya, apa kabar? Apa kabar ayah bunda hebat? Alhamdulillah. Luar biasa. Lalu cerita. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya. Sehat ya ayah bunda. Sehat Ustazah, insya Allah. Alhamdulillah. 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 Ya, baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan, yaitu al-ummu madrasatul ula, wal abu mudiruha. Ibu adalah sekolah pertama, dan ayah adalah kepala sekolahnya. Maka dari ungkapan tadi jelas sekali, harus adanya kerjasama yang baik, dan lebih baik lagi, apalagi di masa pandemik saat ini, seperti ini ya. Nah, anak-anak kita adalah generasi yang hebat, generasi emas, seperti halnya semoga mereka menjadi generasi emas. Jangan sampai kita terada dalam surat An-Nisa yang artinya, dan hendaklah mereka takut kepada Allah. Seandainya mereka meninggalkan sepeninggalan mereka anak keturunan yang lemah, hendaklah mereka khawatir terhadap mereka. Dari situ, untuk itu sangat dibutuhkan kita semua bekerja sama yang baik. Karena kita khawatir kelak generasi kita menjadi generasi yang lemah. Namun saya yakin, seyakin-yakinnya dan percaya bahwa ayah bunda di TKIT Al-Hikmah dan di SDIT Al-Hikmah 2 adalah orang tua hebat, dan insya Allah anak-anak kita menjadi generasi hebat dan tangguh yang kelak membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terakhir saya tutup dengan pantun ya Bunda, Ayah. Ada pantun terakhir nih dari saya untuk ayah bunda hebat semuanya. Buah nangka dijual di keranjang, di pasar Kemiri. Ya, makasih Alfa. Di pasar Kemiri dekat jembatan lain. Ayah bunda layak dapat bintang karena bersabar dampingi anak tersayang. Ya, saya yakin dan terima kasih banyak kepada ayah bunda atas kerjasama yang dilakukan selama ini.
Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati ayah bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sambutannya luar biasa, penuh pantun. Ya. Dari Ustazah Eka Rosita, terima kasih kami ucapkan. Berlanjut, sambutan yang kedua, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Residi, SPDI, selaku Kepala Sekolah SDIT 2 Al-Hikmah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Yang saya hormati Pembina Yayasan SIT Al-Hikmah, Al-Ustadz Abdurrahman Abdul Hasib, MPDI. Yang saya hormati Ketua Yayasan SIT Al-Hikmah, Al-Ustadz Ahmad Faisal, MPD. Yang saya hormati SDM SIT Al-Hikmah, Ustazah Rani Khairani, MPD. Yang saya hormati Litbang SIT Al-Hikmah, Al-Ustadz Abdurrahman, MM. Kepala Sekolah TKIT Al-Hikmah, Ustazah Eka Rosita, Ustadz dan Ustazah Guru TKIT Al-Hikmah dan juga SDIT Al-Hikmah 2, serta ayah bunda sekalian yang mudah-mudahan hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dapat menghadiri kegiatan parenting class, yang mana parenting class ini terlaksana atas saran dan juga kerjasama antara orang tua dan juga Yayasan SIT Al-Hikmah dalam menghadapi pendidikan yang saat ini dalam keadaan atau kondisi pandemi ya, sehingga hampir 6 bulan mungkin lebih kita melaksanakan kegiatan secara BDR. Banyak sekali lika-liku yang mungkin ayah bunda hadapi saat mendidik anak di rumah. Dan ini adalah salah satu momen terbaik kita untuk berbagi ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bertanya juga ya sama narasumber yang insya Allah pada hari ini akan hadir. Mudah-mudahan keresahan orang tua ya, atau kegundahan orang tua yang selama ini mendidik anaknya di rumah, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dengan adanya parenting class ini. Ayah bunda sekalian, tentunya harapan kita bersama adalah dalam kondisi apapun kita bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak didik kita, karena anak didik kita adalah generasi yang akan menjadi penerus kita kelak. Dan yang terpenting adalah mudah-mudahan dengan ini, dengan kegiatan parenting ini, semuanya bisa mengambil pelajaran atau berbagi pengalaman khususnya dalam mendidik anak. Mudah-mudahan anak-anak kita terus bisa berusaha untuk menjadi anak yang terbaik, menjadi anak yang soleh dan solehah yang memang kita cita-citakan bersama. Ayah bunda sekalian, itu saja mungkin sambutan dari saya. Saya ucapkan selamat mengikuti parenting class SIT Al-Hikmah hari ini. Mudah-mudahan apa yang ayah bunda
ikuti hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu, menjadi bekal, dan tentunya menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ini adalah salah satu upaya kita untuk terus memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak didik kita. Baik, itu saja mungkin sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Faisal Rasidi yang telah memberikan sambutannya. Baik, ayah bunda hebat yang kami banggakan, tiba saatnya acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu parenting class yang insya Allah yang akan dipandu oleh Ustazah Vita Sari Yuwanita AMA sebagai moderator. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ustazah Novi selaku MC pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat bertatap muka pada hari ini meskipun secara virtual. Kemudian insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya Ayah Bunda. Ya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Zakaria. Oke, ayah bunda semua, baiklah kami ucapkan sekali lagi selamat datang pada acara parenting class pada hari ini yang diselenggarakan oleh Yayasan SIT Al-Hikmah Depok. Langsung saja ayah bunda mungkin sudah tidak sabar ya ingin mendengarkan. Hari ini ada 2 narasumber, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Vita Sari Yuwanita. Saat ini saya mengajar di TKIT Al-Hikmah, menjadi wali kelas kelompok B3. Oke, ayah bunda yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan parenting class pada hari ini, mengambil tema mengembalikan fungsi rumah sebagai madrasah keluarga di masa pandemi. Untuk itu, kita membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi, dan itulah yang kita harapkan dari dari parenting class kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Forum ini sangat penting untuk diikuti, karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Informasi akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif, sehingga kami harap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita mulai mendengarkan pemaparan pertama dari best practice kita, perkenankan saya untuk membacakan biodata dari pembicara pertama kita, yaitu beliau adalah Bunda Linda Aprianti, SIK. Beliau lahir di Jakarta tanggal 17 April tahun 1987. Pendidikan beliau adalah Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Shahid Jakarta tahun 2010. Hobi beliau adalah traveling atau sering food traveling, sehingga oleh teman-temannya biasanya dijuluki food hunter karena senang mencari spot makan baru. Dan beliau dikaruniai 1 orang putri yang saat ini sekolah di TKIT Al-Hikmah kelas B2
Putri beliau bernama Maritza Zafira Hardi yang lahir pada 28 Juli 2014. Beliau adalah wali murid kami dari TKIT yang akan menyampaikan best practice-nya atau pengalaman terbaiknya selama mendampingi Ananda BDR di masa pandemik ini. Baiklah, langsung saja. Selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara pertama, wali murid dari TKIT, orang tua dari Ananda Maritza kelompok B2, yaitu Bunda Linda Aprianti SIK, untuk menyampaikan best practice-nya atau pengalaman terbaiknya. Halo Bunda Linda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah Novita. Iya Bunda, apa kabar Bunda? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat ya Bun ya? Alhamdulillah. Ya. Sepertinya sudah tidak sabar nih Bun. Ayah Bunda di sini yang ingin mendengarkan gitu pengalaman terbaik Bunda selama kurang lebih 6 bulan ya Bun ya. Kita melaksanakan BDR ya. Betul sekali. Kira-kira perasaan Bunda nih Bun selama 6 bulan menjalankan BDR tuh bagaimana Bun? Perasaan yang saya alami secara pribadi sangat sulit posisinya, dimana pandemi ini saya rasa saya kurang maksimal untuk mendidik, karena perbedaan antara mendidik ternyata sangat sulit mendidik anak kandung dengan anak orang gitu, maksudnya dimana jika anak pribadi, anak kandung saya sendiri secara pribadi banyak hal seperti kalau misalnya saya harus mengajarkan beliau, kadang-kadang beliau suka ngambek, suka marah atau manja. Disitulah kesulitan saya yang benar-benar saya harus gimana caranya untuk bisa mengatasi hal itu semua gitu. Sangat sulit, tapi kita tetap bisa melaksanakan itu dengan sebaik mungkin. Masya Allah. Kemudian ayah Bunda bekerja dua-duanya atau? Alhamdulillah kita berdua bekerja. Oh gitu. Oke. Kalau untuk ada nggak sih Bun pengalaman unik selama BDR ini gitu? Selama mendampingi Caca ya? Betul, panggilannya Caca dari Ustazah. Pengalaman uniknya itu ada. Saya pernah mengalami di mana kita kan harus berpikir ya gimana caranya memberikan motivasi ke Caca. Seperti saya memberikan reward. Jadi pernah suatu hari saya memberikan challenge atau tantangan untuk Caca. Di mana saya bilang ke Caca, kalau kamu bisa melakukan ini, kamu akan mendapatkan sebuah hadiah. Seperti itu. Namun posisinya kan kita sedang PSBB ya Ustazah, bunda-bunda sekali. Lalu challenge itu ternyata bisa dicapai oleh Ananda. Dan posisinya saya benar-benar bersyukur gitu. Lalu apa yang sebelum saya challenge itu kan memang saya memberikan suatu hadiah ya. Kalau kamu bisa melakukan ini, kamu akan menerima ini. Ternyata challenge itu bisa dilakukan oleh Caca. Hadiah itu berupa sebuah boneka. Memang sebelumnya Caca itu kalau mau minta apapun selalu hunting, mencari dulu sebelum mengonfirmasikan ke saya ataupun ke papahnya. Tiba-tiba saya bilang ke Caca, karena kondisi PSBB, tokonya ini tutup. Gimana kalau kita beli online gitu kan? Saya kirimkan gambar ke beliau, ke Caca. Saya berikan gambar ke Caca. Ada 3 gambar dengan ukuran yang berbeda-beda. Lalu Caca mengirimkan kembali gambar tersebut kepada saya, tapi dengan emoji-emoji. Sebenarnya itu hal yang lucu buat saya gitu, pengalaman yang unik karena nggak kepikiran oleh saya gitu. Ada emojinya itu, jadi ada sebuah boneka. Saya kirimkan 3 boneka dengan ukuran yang besar, sedang, dan kecil. Lalu Caca kembalikan gambar saya itu dengan emoji, di mana dia membuat, kebetulan dia kan sudah bisa membaca dan menulis Ustazah, ayah bunda. Jadi
kembalikan gambar itu kepada saya dengan emoji ukuran yang besar, dia tulis tidak dijual dengan emoji marah, gitu kan? Dengan emoji marah tidak dijual. Lalu dengan ukuran kecil dia tulis dengan emoji lagi tulisannya dia bilang ini juga tidak dijual. Lalu dengan kondisi dengan sama dengan emoji marah. Lalu dengan ukuran sedang dia bikin dengan emoji senyum, lalu dia tulis dijual. Jadi intinya dia mau menyampaikan ke saya bahwa yang dijual itu adalah yang saya mau adalah ukuran yang sedang, bukan yang kecil atau bukan dengan ukuran yang besar. Karena mungkin menurut Caca sendiri ukuran yang besar itu mahal, ukuran yang kecil itu menurut dia tidak suka karena terlalu kecil, jadi dia pilih ukuran yang sedang. Itu hal yang menarik buat saya. Jadi saya memberikan challenge ke dia, memberikan tantangan ke dia bisa melaksanakan, tapi dengan posisi dia tahu saya tidak bisa memilih hadiah yang terlalu besar karena harganya mahal, terlalu kecil karena saya tidak suka, akhirnya dia memilih untuk yang di tengah-tengah, yang sedang. Hal yang menarik buat saya. Berarti dia juga belajar ini ya, tentang mengungkapkan perasaan gitu ya. Betul sekali. Iya. Masya Allah, keren banget. Kemudian Bun, kadang kan anak suka jenuh ya. Betul. Jenuh, kemudian Bunda sendiri ada tips khusus nggak agar Caca nih nggak bosan gitu? Karena kan lumayan ya 6 bulan ini. 6 bulan ya. Biasanya saya sama Caca karena kebetulan saya suka traveling, saya suka juga cari kuliner. Biasanya untuk mengurangi kebosanan saya dengan Caca, biasanya saya suka tidur berdua di kamar sambil menceritakan hal-hal yang indah ya, hal yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, seperti perjalanan atau liburan ya. Saya suka bercerita ke Caca, tahun kemarin kita kemana Kak, gitu. Kita jalan-jalan kemana, enak gak Kak? Saya selalu cerita gitu sama Caca, senang gak Ca? Besok kita mau kemana ya setelah coronanya hilang? Saya menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh anak saya, oleh Caca, mudah dipahami. Saya selalu bercerita ke Caca, besok kita mau kemana ya Ca? Nanti setelah kita pandemi ini selesai, corona ini selesai, kita mau kemana ya? Selalu saya merencanakan hal-hal indah yang memang saya juga belum tahu itu perjalanannya itu akan dilakukan kapan. Tapi kalau memang misalnya hal-hal yang harus terjadi hari ini, biasanya saya milih makanan melalui GoFood untuk menetralisir supaya nggak kebosanannya itu karena pandemi ya selalu ada di rumah terus ajak dia kita cari makanan aja yuk melalui GoFood, saya bilang seperti itu. Kamu mau lagi makan apa? Saya bilang gitu. Aku mau ini, dengan happy-nya dia. Jadi dia merasa tidak terlalu bosan dengan keadaan kondisi karena dia juga tidak bisa main keluar karena saya juga khawatir di luar juga kondisinya juga belum baik ya. Jadi salah satu caranya ya seperti itu, saya mengajak dia untuk bercerita atau berangan-angan nanti setelah pandemi kita harus jalan-jalan kemana lagi, kita sama seperti tahun lalu, dan juga kita cari makanan yang enak. Kalau misalnya kan nggak mungkin ya dalam waktu yang cepat untuk jalan-jalan, jadi kita carinya adalah makanan saja. Ayo Bunda, kita carinya itu aja dulu. Iya, berarti menularkan hobi juga ya ke Caca ya. Karena supaya jangan jenuh juga gitu, agar juga suasananya jadi enjoy, jadi nyaman. Iya, betul. Oke, itu tips dari Bunda Linda. Kemudian nih Bun, kalau untuk menjaga stabilitas emosi, kadang kan ada aja ya Bun ya, anak tuh kadang kan mut-mutan ya. Kemudian ketika sedang emosi atau cara menjaganya tuh bagaimana Bun? Biasanya sih aku pribadi memberikan suatu challenge kalau dia udah mulai emosi dengan tidak stabil karena kondisinya yang sudah mulai jenuh mungkin ya di rumah. Biasanya aku memberikan challenge ke Caca. Jika dia udah mulai
bete gitu. Aku selalu bilang gini aja deh, kita bikin lomba. Kalau kamu menang, apa yang kamu mau beriin, misalnya gitu. Untungnya, alhamdulillahnya, biasanya aku kasih pilihan. Kamu mau pilih makanan atau mainan, seperti itu. Kalau kita nggak bisa memberikan dua, jadi pilih kamu mau mainan atau makanan. Lalu diberikan challenge seperti itu. Jadi dia setelah dia udah mulai jenuh, oke, aku mau challenge itu, aku mau lomba itu. Tapi benar ya, aku ini ya. Jadi sedikit terlupakan dengan kondisi emosinya dia atau tingkat kebosanannya dia dengan diberikan, ya salah satunya itulah Ustazah, memberikan sesuatu hadiah untuk mengurangi kebosanan atau tingkat kejenuhannya Caca di rumah. Iya, seperti iya betul. Reward ya lah ya untuk karena dia sudah mungkin ingin mengerjakan tugas gitu ya. Jadi bikin happy yang penting ya Bun ya, anak-anak biar bahagia. Oke. Bunda Linda. Sepertinya mati. Bunda Linda masih ada, masih. Ada? Masih Ustazah. Oh ya, tadi sempat ini. Oke, kalau untuk ini Bun, komunikasi dengan guru atau ustazahnya bagaimana Bun dengan Caca? Kalau masalah, memang kalau untuk ini kita untuk komunikasi kita dengan gurunya sangat-sangat amat terbatas dikarenakan kondisinya kan saya juga bekerja, papahnya juga bekerja, kadang kita WFH di rumah, tapi sangat terbatas dengan adanya pandemi, kita hanya melalui WA saja. Gitu. Jadi kalau untuk komunikasinya dengan gurunya kita hanya by WA karena memang kondisinya juga dengan bukan masing-masing, jadi hanya melalui WA saja Ustazah. Gitu. Terbatas berarti ya Bun ya? Iya, sangat-sangat. Tapi tetap ini ya ada maksudnya komunikasi yang intens gitu dengan ustazahnya. Ya, melalui WA, intens saya selalu bertanya melalui WA ke ustazahnya. Oke. Kalau misal di rumah nih Bun, kerjasama di rumah dengan anggota keluarga lain itu bagaimana Bun? Ketika Bunda saat ini sudah masuk kerja lagi atau bagaimana? Ada kerjasama saat ini saya antara ayah atau gimana ya biar masuk lewat Facebook tadi aja ya. Kerja sama saya dengan pihak keluarga, alhamdulillah berjalan baik Ustazah. Iya itu ya. Kami selalu membagi peran di situ. Kalau memang saatnya saya kebetulan kan papahnya itu WFH ya dari awal pandemi sampai dengan hari ini. Bapaknya WFH, kalau saya kadang-kadang WFA, kadang-kadang WFO. Jadi kami selalu bekerja sama berbagi peran. Kalau saya WFA di rumah, biasanya saya harus multi-talent. Jadi saya harus memiliki peranan, baik itu sebagai orang tua, sebagai guru, dan sebagai teman. Tapi kalau saat saya WFO, peran saya hanya sebagai teman, karena sebagai gurunya adalah papahnya. Gitu. Dan sebagai orang tua biasanya saya ikut andil adalah neneknya gitu. Jadi kerjasamanya cukup baik kalau untuk di rumah Ustazah. Oke, berarti komunikasi itu nomor 1 ya Bun ya? Betul sekali. Ya. Kemudian Bun, kalau misalkan nih kadang lagi bingung gitu Bun. Lagi bingung, apalagi nih kayaknya semuanya sudah dilakukan gitu. Biasanya Bunda melakukan apa? Ada kartunya. Biasanya ada, kita langsung nongol di sini, Biasanya saya
keluar. Misalnya udah bingung nih di rumah, udah mulai jenuh, itu semua sudah saya lakukan. Akhirnya saya memberanikan diri bersama keluarga itu keluar. Kita mencari makanan biasanya, seperti yang di awal sudah dibicarakan, kita makan. Jadi kita keluar, walaupun tidak makan di tempat ya saja, tapi kita coba untuk keluar, refresh, kita cari makanan yang enak untuk menghilangkan jenuh kita aja, Ustaz. Seperti itu. Iya, kembali lagi mencari ini ya, Bun. Cari hal-hal yang hal-hal yang menurut saya kesenangan dari kita, hobi dari kita. Iya, betul. Kemudian selama 6 bulan ini kira-kira ada kendala nggak, Bun? Kendala yang ditemui gitu selama melaksanakan? Sebenarnya kendala yang paling saya rasakan itu adalah di mana kita melakukan PDR bareng bentrok dengan meeting. Kita harus berupaya mengatur waktu, gimana caranya meeting juga tidak ditinggal, BDR tetap berjalan. Jadi itu dia, kita kolaborasi dengan papahnya. Jadi kalau misalnya posisinya kita memang lagi bentrok meeting, biasanya kita bantu dengan nenek. Jadi siapa yang bisa bantu, itu dia. Biasanya kendalanya hanya itu aja sih, Ustazah. Biasanya hanya bentrok aja, urusan kerja dengan urusan BDR yang memang kan waktunya biasanya pagi ya. Itu memang gimana jam-jam sibuk gitu loh. Dan semuanya itu harus bersamaan. Itu aja sih kendalanya. Iya. Kemudian ini Bun, kira-kira terakhir nih Bun, hikmah apa saja nih Bun yang hikmah apa saja Bun yang didapat di pandemi ini, khususnya BDR ini? Hikmahnya jadi lebih dekat. Pertama lebih dekat saya dengan Caca, begitu juga dengan anggota keluarga. Jadi dengan pandemi ini, hikmah yang saya terima adalah kita bisa beribadah bersama, lebih banyak beribadah bersama di rumah. Yang tadinya kan kita mungkin beribadah bersamanya itu mungkin di waktu jam Isya aja, tapi selama pandemi kita bisa melakukan ibadah bersama, ngaji bareng dari pagi sampai sore, 1 hari full kita bisa kerjasama dalam segala hal, baik itu ibadah, pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, semuanya kita bisa kerjakan sama-sama. Itu hikmahnya yang saya terima. Masya Allah. Baik, Bunda Maritza atau Bunda Caca, terima kasih untuk paparannya atau sharingnya pada hari ini. Masya Allah begitu menarik dan menginspirasi sekali. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat ayah bunda di sini semua ya. Amin. Iya. Nah, jadi kalau terima kasih, salam untuk Caca Bunda. Ya, terima kasih kembali Caca. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ya, tadi itu adalah paparan dari best practice kita, Bunda Maritza, bahwa keluarga itu nomor 1, bagaimanapun dalam situasi apapun harus dihadapi bersama-sama dengan keikhlasan, karena sebenarnya harus kita sadari bahwa rumah adalah tempat terbaik bagi anak. Dan komunikasi yang baik atau kerjasama antara ayah dan bunda akan membuat anak menjadi penuh cinta dan nyaman berada bersama keluarga. Ketika anak merasa dicintai, ia akan tumbuh menjadi anak yang bahagia. Masya Allah. Oke, selanjutnya untuk menguatkan materi dari best practice kita, marilah kita simak paparan materi dari pembicara kedua kita. Yang terhormat Ibu Sri Susanti Cahyadini MPD. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam Ustazah Novita dan ayah bunda semuanya. Iya, Masya Allah. Apa kabar Bunda Santi? Alhamdulillah sehat semuanya juga ya, mudah-mudahan insya Allah. Alhamdulillah insya Allah sehat Bun.
Ya, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan biodata ya, Ibu. Mohon izin. Ya. Ya, oke. Nama lengkap beliau adalah Dr. Sri Susanti Cahyadini MPD. Alamat rumah beliau di Malang, Jawa Timur. Kemudian riwayat pendidikan beliau strata 3 Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Aktivitas beliau sebagai founder Sekolah Baruku. Kemudian beliau adalah dosen Pasca Sarjana Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Beliau juga direktur Lead-Ins, pengurus pusat JSIT Indonesia. Beliau juga konsultan pendidikan, kemudian pendamping layanan inklusi. Beliau juga ketua disleksia Parent Support Group Jatim. Dan beliau suka mengisi waktunya dengan membaca dan traveling. Ya, seperti itu. Baiklah, langsung saja kita panggilkan narasumber kita yaitu Dr. Sri Susanti Cahyadini MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih atur nuhun Ustazah Novita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Alhamdulillah, salam sehat dari Malang, salam semangat untuk semuanya ya. Yang saya hormati jajaran pengurus Yayasan SIT Al-Hikmah Depok ya. Kemudian juga para asatidz ustazah di TKIT dan SDIT, dan yang tidak kalah membanggakan adalah para garda depan ya, yang ada di rumah, ayah bunda semua yang hadir pagi hari ini ya, di weekend acara bersama keluarga, Masya Allah juga bisa menghadiri kegiatan kita kali ini ya. Memang kita sudah 6 bulan ya, sudah 6 bulan membersamai Ananda di rumah. Rasanya sudah nano-nano juga ya. Tadi Bunda Caca sudah cerita banyak juga ya. Bahkan juga banyak juga yang mengalami hal serupa ya. Artinya apa? Artinya kan kita tidak sendirian ya. Nah, itu yang bikin kita kuat ya. Jadi di pagi hari ini ada tadi ada sesi best practice yang luar biasa ya. Jarang-jarang nih kita dengarkan langsung ya best practice dari orang tua, karena para pelaku sesungguhnya ya. Jadi kalau ada tenaga kesehatan di garda kesehatan, maka orang tua juga di garda kesehatan mental ya, bersama ustadz ustazah di garda pendidikan. Jadi kita semua para pejuang yang hadir pada pagi hari ini ya. Jadi kita layak memberi penghargaan kepada diri kita ya, daripada kemudian kita merasa insecure ya, merasa nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, yang berdampak juga kepada anak-anak ya. Mari kita memberi penghargaan kepada diri kita ya, atas perjuangan kita selama 6 bulan ini ya, Masya Allah ya. Nah, pagi ini kita akan cerita tadi, memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Caca ya. Salam kenal ya Bunda ya. Alhamdulillah bisa ketemu ya. Sesama traveler, yang satu food hunter, yang satu travel, dan kita mati gaya nih ya Bun ya di pandemi ya. Nggak bisa jalan-jalan tapi cuma bisa lewat virtual ya. Ya betul sekali ya, seru banget ya. Nah beberapa hal di awal-awal betul ya kita mati gaya, nggak bisa kemana-mana, tapi lama-lama kita ada penyesuaian yang dilakukan ya. Baik, saya mohon izin untuk share screen dari sini ya. Oh, sebentar. Ini sepertinya banyak jendela yang terbuka. Saya betulkan dulu ya. Jadi tema kita pagi hari ini adalah bagaimana mengembalikan fungsi rumah gitu ya. Nah, memangnya ada apa dengan fungsi rumah kita sehingga harus dikembalikan begitu ya? Ada yang salahkah dengan fungsi rumah kita ya? Atau kemudian rumahnya sudah beralih fungsi menjadi sekolah ya? Kita lihat bahwa banyak kisah-kisah ya yang tidak kalah miris ya di era pandemi ini, yang 2 minggu lalu barangkali ya, bagaimana ketika kemudian sudah stres, kemudian juga sudah tidak bisa berpikir jernih ya, sehingga ketika ada kesulitan yang dirasakan oleh anak-anak,
orang tua juga meresponnya dengan emosi, pengelolaan emosi yang luar biasa ya. Kita miris sekali karena korbannya ternyata sudah dua kasus ya, kekerasan orang tua pada anak pada saat belajar dari rumah. Aduh, mohon maaf ini kok masih belum bisa share screen ya. Padahal saya sudah co-host ya. Ini saya sambil kan. Mungkin nanti saya minta bantuan Ustazah Vita dari sana kalau dari sini tidak bisa. Iya, ini Ustazah Vita ini sebentar. Dari sini tidak bisa share screen. Sebentar Ustazah. Ya. Sebentar, ya. Sedang di... Iya. Oke. Bisa ya di sana ya nih. Oke. Ya, sambil menunggu ya. Nah, jadi kita akan mengembalikan fungsi itu ya. Ini agak blur Ustazah layarnya dari sana. Mohon maaf, saya mau coba lagi dari sini, dari sana di stop dulu mungkin. Ya. Oh iya. Saya coba lagi dari sini, ya mudah-mudahan bisa ya, sebentar. Iya nih, inilah komunikasi secara tatap maya seperti ini ya tantangannya ya. Jadi tapi kita syukuri ya di kondisi saat ini kita masih bisa berinteraksi ya. Walaupun harus dengan tatap maya ya. Oh, alhamdulillah bisa ini Ustazah. Ya. Nah, jadi apa yang ingin kita kembalikan di rumah ya menjadi pusat ketahanan ya, pusat daya juang, pusat perjuangan kita ya, itu dari rumah, bukan pusat kecemasan ya, bukan menjadi stresor ya, bukan menjadi pusat kegalauan ya. Kita akan mengembalikan fungsi rumah seperti itu. Karena fungsi rumah kita kan seperti itu ya sebelum pandemi ya. Sekarang kan berubah, walaupun menjadi sekolah, menjadi pusat sumber belajar, kemudian juga menjadi kantor juga ya, karena ayah bunda bekerja juga dari rumah ya. Nah, bukan menjadi area atau sirkulasi kecemasan, sirkulasi ketakutan. Kita akan mengembalikan lagi bahwa rumah menjadi berfungsi menjadi pusat daya juang kita ya bersama anak-anak. Ayah bunda harus perhatikan juga bahwa anak-anak juga sudah berjuang loh ya, apalagi di usia-usia PAUD, di usia sekolah dasar awal, mereka berjuang juga menahan keinginannya untuk nggak main keluar ya, mereka menahan keinginannya untuk nggak ketemu teman-teman, kangen sama ustadz-ustazahnya, pengen main ayunan di sekolah, pengen main pelurutan, mereka juga berjuang loh ya untuk ya. Jadi kalau kita kemudian kembalikan fungsi keluarga sebagai pusat daya juang, pusat ketahanan kita ya, insya Allah tidak hanya sehat fisik yang kita dapat, tapi juga sehat mental ya. Itu yang paling penting ya, karena kesehatan dimensinya dua, ada fisik dan ada mental ya. Kalau secara fisik terlihat sehat, mentalnya terlihat sehat tidak gitu ya. Jadi kita juga pernah lihat ya video yang viral ya, dia kangen sekolahnya ya sampai nangis dan lain-lain gitu ya. Nah, mereka juga berjuang, anak-anak kita juga berjuang ya. Nah, kita harus menjadi sumber sandaran utama energi untuk anak-anak ya. Nah, baik kita lanjutkan. Ini tadi sudah diperkenalkan ya oleh Ustazah Vita ya perkenalannya ya. Nah, jadi apa yang mau kita lakukan pertama? Ya, saya ingin ayah bunda menuliskan di menu chat nih ya. Mari kita menamai semangat pagi hari kita saat ini. Semangat paginya apa saja ini ya. Nah, jadi ayah bunda boleh tulis di menu chat ya. Misalnya Bunda Caca apa sih nama semangatnya pagi hari ini ya. Terus ayah bunda yang lain apa sih nama semangatnya pagi hari ini ya. Boleh ditulis di menu chat, nanti sambil berjalan akan saya bacakan ya. Jadi menamai semangat, boleh tuh rundingan sama Ananda di sebelah, kita namai semangat kita pagi ini apa ya gitu ya. Jadi aku mau semangat sehat, aku mau semangat belajar ya, aku mau semangat berjuang ya, pasti banyak ya. Boleh tulis di menu chat ya. Nah, barengan tuh rundingan sama Ananda boleh juga, rundingan sama ayah juga boleh ya. Jadi kita lihat ya, seberapa besar sih semangatnya ayah bunda pagi hari ini untuk belajar bersama ya. Ada Umi Iva, yuk maju bersama ya. Kemudian ada Bunda Yun dia semangat sehat dan bahagia, semangat beribadah. Ayo, mana lagi semangat ya? Kita namai semangat ya.
semangat Sabtu kreasi. Wah, asik ya. Ada pernah kita dengar Kamis manis gitu ya. Kalau ini ada Sabtu kreasi. Wah, asik nih ya. Semangat bersyukur ya. Kemudian semangat berbagi, semangat berekspresi. Tulis semua ya, nanti saya bacakan ya apa aja semangat ayah bunda di pagi hari ini ya. Nanti boleh juga rundingan ya. Masya Allah ya, semuanya semangat ya Ustazah Novita ya. Jadi kita ikut bersemangat ya. Alfa bilang semangat 86. Semangatnya 86 kali, Masya Allah. 86 kali semangatnya ya. Wah, keren sekali itu ya. Kemudian semangat bermain bersama anak-anak. Semangat sehat ceria, semangat pagi, semangat membaca Quran. Wah, ayo dong terus ya. Kita lihat nih ya. Wah, ini seru-seru nih apalagi kalau udah melibatkan Ananda ya. Penamaan semangatnya pasti luar biasa ya. Saya sambil lanjut ya. Boleh dilanjutkan menulis semangat paginya ya di menu chat ya. Nah, ayah bunda, kita semua mengalami ya kondisi di masa pandemi ini ya. Pertama, datangnya mendadak ya, mendadak banget. Kita nggak ada persiapan apapun ya. Awalnya cuma nggak sekolah sepekan ya, terus nambah lagi 10 hari, perpanjangan lagi, 6 bulan sekarang sudah ya. Semuanya serba mendadak. Tidak ada yang mempersiapkan sama sekali ya. Ustadz Ustazah juga di awal-awal pasti bingung juga ya, gimana nih mendeliver pelajaran, apalagi kepada siswa-siswa PAUD, siswa-siswa SD kelas bawah ya. Ini gimana ya? Mungkin pengetahuan juga masih terbatas. Nggak kenal kita zoom-zooman begini juga ya. Kemudian juga udah yang diandalkan mungkin video call dan lain-lain ya. Nah, kemudian kondisi ini ada hal yang berubah ya. Perubahannya kecil tapi dampaknya besar. Perubahannya adalah sekolahnya belajarnya nggak di sekolah tapi di rumah misalnya, itu antara lain. Kerjanya ya bunda nggak di kantor tapi di rumah, kan perubahannya hanya itu aja, shifting. Tapi kan dampaknya besar ya, gimana kita harus menyesuaikan waktu, membagi agenda-agenda, kemudian kapan harus mendampingi. Wah, itu kita semua jadi pembelajar cepat ya di era ini ya. Nah, kemudian dari perubahan-perubahan yang terjadi, ada juga tuh emotional shifting ya, emosi kita berubah-berubah ya. Coba cek, ketika kita pertama kali libur seminggu, ekspresinya anak-anak gimana? Wah, asik-asik, libur belajarnya di rumah, seneng banget ya dia ya. Wah, kita juga, oh ya, ada anak-anak santai lah gitu ya, berasa libur ya. Kemudian sebulan, 2 bulan ya, sudah nggak itu lagi kan ya. Sudah ada yang tanya kapan sekolah, sudah ada yang bertanya kapan aku pakai seragam baru, sudah banyak, aduh kapan aku ketemu ustazah, kalau anak saya, aduh kapan aku ke kantin lagi gitu ya. Nah, jadi ada emotional shifting ya. Di awal-awal kita mungkin rasa takut, rasa cemas ya, lumayan mendominasi ya. Nah, kemudian setelah kita belajar, di dalam proses ini kita semuanya belajar, kita sudah menemukan cara ya bahwa ternyata ketika pasar-pasar banyak yang nggak jualan misalnya atau pedagangnya sedikit, oh ya ada tetangga-tetangga kita nih yang punya barang dagangan yang kita butuhkan. Grup-grup RT ya, kalau saya di rumah tuh grup-grup RT menjadi hidup ya. Jadi ada nawarin cabai, ada nawarin tomat, ada nawarin roti Mariam ya, kayak menjadi hidup ya. Kemudian kita sudah menemukan cara sehingga secara perlahan emotional shifting itu juga berjalan ya. Termasuk yang di awalnya aduh ada pendapatan yang menurun gitu ya karena tidak bisa interaksi seperti biasanya gitu. Kemudian kita juga menemukan cara ya, ada online, kemudian juga ada bundling ya, ada teman saya juga bikin bundling ketika hari raya kemarin sudah bikin kue banyak, tapi kan nggak bisa dijual dengan leluasa seperti sebelum pandemi ya. Kemudian bundling ya, beli kue dapat sajadah. Siapa sajadah? Tukang sajadah, temannya yang lain gitu ya. Jadi bundling. Semua menemukan cara cerdasnya. Begitu juga kita dalam mendampingi anak-anak ya, dari sisi waktu, dari sisi mendampingi, kemudian mengerjakan tugas-tugas. Ibu guru saja juga semuanya mengalami perubahan, mengalami emotional shifting. Nah, emotional shifting inilah yang kemudian merubah fase kita, cara pandang kita terhadap kondisi ini. Dari kondisi takut, kemudian kondisi belajar, kondisi penyesuaian, dan kemudian kondisi belajar. Ya, nah kita sudah
memiliki melewati fase-fase itu atau sedang berada di fase belajar saat ini ya. Oke, sampai saya lihat ya chatnya ya. Semangat berpetualang di rumah ya. Semangat sehat bersama ayah bunda. Semangat normal, nggak pakai new. Jadi tetap normal ya Bun ya. Oh, Bunda Caca ternyata ya. Semangat normal, nggak pakai new ya. Nah, jadi normalnya tetap ya. Jadi kaidah-kaidahnya tetap digunakan ya. Semangat hidup sehat bersama, semangat sehat, semangat lawan corona. Wah, asik nih. Kayaknya sekolah asik juga tuh ya. Kalau bikin jargon-jargon ya dari orang tua ya, jargon-jargon semangat ya. Semangat sehat dan beribadah ya, Masya Allah ya. Semangat sehat, bahagia. Semangat berjuang, bermain, tetap di rumah. Wah, itu luar biasa ya. Penamaan semangat. Sampai saya tunggu ya, penamaan semangatnya ya. Nah, oke ya. Nah, jadi ada kondisi-kondisi pada saat pandemi ini yang kita alami bersama. Dari mulai datangnya mendadak, kemudian ada perubahan kecil, tapi dampaknya besar kepada semuanya ya. Dan juga ada emotional shifting ya. Nah, sekarang ini nih memang penyebabnya ya. Jadi apa yang ayah bunda rasakan, kecemasan, ketakutan itu tidak sendirian. Semuanya pun merasakan hal yang sama. Karena banyak hal yang kecil yang nggak bisa kita lakukan lagi sekarang. Hanya sekedar jabatan tangan misalnya ya. Kemudian mudik, waduh paling baper ya kita kemarin ya nggak bisa mudik ya. Kemudian juga jam kerja, banyak hal yang dirubah. Ya tadi mengalami dampak yang besar ya, ada pandemi tapi dampaknya luar biasa ya, sampai beberapa hal yang biasa kita lakukan menjadi tidak biasa lagi ya. Kemudian juga sekarang mungkin kita lebih aware ya sama kesehatan ya. Kalau keluar rumah ada isis itu apa ya bahasa biasa ada adem dikit gitu ya, kita langsung ingat oh iya saya belum pakai masker gitu ya, terus mungkin balik lagi atau mengingatkan kok nggak pakai masker ya. Kemudian juga di tempat-tempat umum banyak tempat-tempat cuci tangan sekarang ya. Dulu nggak kepikiran ya kita memberi tempat satu jerigen untuk cuci tangan umum ya, karena sekarang kan sehatnya tidak ingin sendiri ya, tapi sehatnya untuk semuanya ya. Nah, jadi itu yang kita rasakan bersama. Nah, dampaknya ini luar biasa ya. Tentu ini kalau bahasanya anak sekarang ini hayati lelah ini ya. Jadi ada lelah emosi, lelah fisik ya, lelah kognitif dan kehilangan motivasi, bahkan sampai kehilangan motivasi ya. Jadi di kelelahan emosi banyak tuh ya, kita lihat tuh poster-posternya ya, meme komiknya banyak ya yang aduh, bisa nggak ya Bu Guru saya banting aja nih laptopnya katanya ya, kok susah banget sih instruksinya ya. Nah, ada juga yang macam-macam gitu ya, karena depresi, cemas ya, terus banyak video-videonya ya, yang anaknya nggak mau diajarin orang tuanya ya, yang belajar bahasa Inggris itu lucu itu ya. Nah jadi di sini semua rasakan ya, ada nggak yang nggak ngerasain kelelahan emosi? Ada nggak yang nggak ngerasain kelelahan fisik? Ada nggak yang kita sampai nggak bisa mikir, aduh gimana yang ngatur waktunya gini ya, udah sibuk kerja, terus ini gitu. Ada satu tahap gitu, atau satu episode kita ngerasain gitu ya. Atau bahkan sampai kehilangan motivasi. Ya, mudah-mudahan kita nggak sampai ini kehilangan motivasi. Ya. Kita tadi kalau dilihat dari penamaan semangat, wah semuanya masih full charge ini ya, masih 100% ya dari situ ya. Nah, jadi kalau kita mengalami tadi cemas dan lain-lain, selagi itu masih dalam taraf yang wajar, dalam taraf biasa, maka itu adalah hal yang wajar. Menjadi tidak wajar kalau apa? Kalau sudah kemudian timbul psikosomatis ya, menjadi ketakutan yang berlebih ya, misalnya nggak usah keluar rumah gitu ya, menarik diri, mengunci diri, nggak beraktivitas apapun ya. Nah ini yang justru harus kita cegah gitu ya, jangan sampai kemudian menjadi ketakutan yang berlebih dan menjadi paranoid gitu ya. Nah, kemudian juga sampai menimbulkan stigma ya. Ada orang batuk kita langsung sensi gitu ya. Aduh, ini corona nih ya. Kemudian ada orang aduh ini ya. Jadi sampai kita memberi penilaian atau memberi stigma pada lingkungan ya. Karena kecemasan kita, kepanikan kita ya, kemudian rasa takut kita bisa mempengaruhi kesehatan mental orang lain ya. Nah, makanya kenapa juga kita mulai dari rumah ya, agar kekuatan itu kita mulai dari rumah, dari orang-orang yang terdekat, membangun pembiasaannya dari orang terdekat ya.
Jadi kalau ayah bunda cemas, ayah bunda khawatir, ayah bunda takut ya, anak-anak tentu menimbulkan persepsi yang berbeda juga ya. Aduh, kenapa ya ayah bundaku gitu ya? Kenapa ya ini? Kenapa ya ini? Apalagi untuk usia-usia ini kan daya analisisnya masih terbatas ya. Mereka hanya melihat yang konkret ya. Jadi kalau melihat kita sedih, melihat kita takut ya sudah ya langsung di name it ya bahwa ada langsung diberi label gitu ya. Waduh, ternyata ayah bunda nggak mau ngajarin aku. Ternyata ayah bunda begini gitu ya. Jadi mereka belum bisa melakukan analisis yang lebih jauh ya. Nah, jadi ini semua pasti kita rasakan ya dampak-dampak ini ya. Nah, tadi kita lihat chat semangat ya, ini masih luar biasa ya. Oh, Masya Allah, ada ucapan khusus semangat untuk semua ibu hamil saat pandemi ya, sehat jasmani, rohani semuanya, betul ya. Bumil juga harus sehat ini ya. Nah, sekarang dari dampak-dampak ini kita ingat ya ada janji Allah ya bahwa karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Artinya Allah berikan seperangkat instrumen di dalam tubuh kita untuk mengelola, untuk men-switch bagaimana kesulitan itu menjadi sebuah kemudahan. Ya. Bagaimana peluang-peluang mencari hal-hal yang sulit itu kemudian bisa berubah menjadi mudah. Ya. Nah, mungkin kondisi tersulit kita saat ini adalah selain mungkin ada ekonomi, pembagian waktu, adalah mendampingi anak-anak belajar ya di rumah ya. Itu juga karena kita nggak pernah latihan sebelumnya ya, tahu-tahu brek ya, dan dalam waktu yang lama. Dan selain lama kita juga nggak tahu ya endingnya kapan ya. Jadi ini yang harus bersiap terus ini ya untuk kondisi-kondisi ini ya. Nah, jadi Allah menjanjikan itu ya. Nah, makanya ayo kita mulai lagi sesuatunya dari rumah ya. Menjadi normal lagi kata Bunda Caca, nggak pakai new ya. Jadi normal seperti dulu. Bagaimana kehangatan rumah walaupun ada anak-anak yang sedang belajar ya, jam-jam bentok dengan jam kerja dan lain-lain ya. Maka hal pertama yang harus ayah bunda lakukan adalah jangan merubah ritme ya, jangan merubah ritme waktu-waktu aktivitas Ananda ya. Karena ini bukan libur. Biasanya kan kita kalau nggak ke sekolah kan itu menjadi hari bangun siang internasional ya. Nah, hari mandi siang internasional juga ya. Pokoknya hari mager internasional gitu ya. Nah, ini di rumah tapi bukan liburan. Nah, bukan hari libur. Makanya hari-hari internasionalnya itu tidak berlaku. Jadi, kalau biasanya dia bangun habis subuh terus mandi misalnya ya, ya udah lakukan itu habis subuh mandi ya, Dek gitu ya. Nah, karena memang ritmenya biasanya itu. Begitu juga Bunda aktivitasnya. Misalnya habis subuh Bunda langsung masak sarapan untuk keluarga, ya itu juga harus dilakukan gitu ya. Walaupun mereka bersekolahnya di rumah atau kita juga kerjanya dari rumah, tapi ritme itu sedapat mungkin tidak bergeser jauh, ya, sehingga kita tidak akan terjadi kekeosan untuk jadwal-jadwal berikutnya, ya, karena jadwal berikutnya mungkin kalau ada orang tuanya sedang WFH kan jam kantornya tetap misalnya jam 9 atau jam 8 sudah mulai on mungkin ya, atau ada meeting atau harus dikerjakan, tapi yang pasukan krucil ada yang belum bangun, ada yang belum mandi, ada yang ini, waduh konsentrasi kita akan terpecah, ya, jadi sedapat mungkin ritme-ritme itu seperti bagaimana ritme harian ya, bukan seperti hari-hari internasional di waktu libur ya, bangun siang, mandi siang gitu ya. Nah, ini kita mulai aktivitasnya yang pertama ya. Nah, inilah kemudian fungsinya kenapa dari rumah gitu ya. Nah, jadi rumah itu menjadi tempat aktivitas tumbuh dan berkembang ya. Kita lihat ya, tadi dicontohkan Bunda Caca, wah ternyata bisa ya berkomunikasi lewat emoji gitu ya. Nah, kan dia juga bertumbuh dan berkembang. Mungkin Bunda lain juga, ayah Bunda lain punya cerita juga ya, bagaimana melihat satu hal yang sebelum-sebelumnya nggak kelihatan, atau satu hal sebelum-sebelumnya belum muncul gitu ya, kita akan melihat. Jadi aktivitas tumbuh kembang. Dan stimulusnya dari mana? Dari interaksi kita di rumah ya. Jadi akan baik sekali misalnya kalau memang menggunakan gadget sebagai sarana belajarnya ya, boleh ditambahkan juga ustadz-ustazah keterangan di situ. Boleh dengan lewat gambar mungkin kalau untuk
Ananda PAUD ya. Dan saya lihat gambar bahwa setelah selesai gadgetnya diberikan kembali kepada ayah bunda atau diberikan kembali kepada orang dewasa yang ada di rumah ya, dengan gambar misalnya sudah belajar, gadgetnya dikembalikan, di off, dimatikan dan dikembalikan gitu ya. Nah ini akan kita lihat bahwa awal-awal mungkin masih butuh pengingat, ayo deh dimatiin lagi, ayo deh dikembalikan, tapi seterusnya ritme biologis kita akan menata refleks ya, begitu dimatiin dan dikembalikan. Nah ini juga belajar sequence, satu urutan-urutan aktivitas ya. Nah di aktivitas tumbuh kembang ini orang tua bisa memantau, bisa melihat ya. Banyak sekali nanti di slide berikut ya, apa saja nih aktivitas-aktivitas yang menjadi stimulus tumbuh kembangnya ya. Yang kedua adalah keluarga tempat aktivitas utama ya, bukan aktivitas tempat mampir gitu ya. Justru core-nya tadi balik lagi ke normal ya. Tadi normalnya kan aktivitas utama ya, bukan kemudian karena sudah beralih fungsi jadi tempat bekerja, beralih fungsi jadi sekolah gitu ya. Aktivitas utamanya malah diabaikan karena kita udah sama-sama capek, nggak ngobrol gitu kan ya. Kemudian nggak cerita-cerita seseruan ya. Tadi Bunda Caca contohkan, kita seseruannya lihat makanan, lihat kemudian foto-foto ya, karena para traveler mati gaya nggak bisa pergi ya. Jadi kita bisa lakukan itu aktivitas bersama ya, untuk aktivitas utama ya. Nah ini yang paling penting. Yang ketiga adalah keluarga menjadi faktor protektif dan faktor risiko dalam pembentukan resiliensi. Resiliensi itu adalah daya tahan, daya juang. Ya. Bagaimana kemudian pembiasaan-pembiasaan di rumah, bagaimana memproteksi anak-anak, kemudian juga mengenalkan risiko, itu dimulai dari rumah. Jadi gini misalnya, kalau kita membiasakan dengan proteksi berdasarkan ketakutan, misalnya, pokoknya jangan keluar rumah, jangan buka gorden gitu ya, takut nanti virusnya masuk. Pokoknya kita dengan segala macam, kalau anak-anak sekarang dengan segala macam keparnoan gitu ya, keparanoidan itu tentu akan ini juga akan menimbulkan perilaku baru juga pada anak-anak yang akan seperti itu ya. Nah, karena ini kalau kita kemudian menyampaikan hal yang wajar, jadi misalnya jangan lupa cuci tangan ya Dek, pakai sabun caranya dan lain-lain, jangan lupa pakai masker dan lain, itu kebiasaan proteksi yang bagus ya, yang kita mulai dari rumah. Jadi kalau dari rumah edukasinya terkait dengan daya tahan, daya juang itu tidak terbiasa, maka akan sulit juga gitu ya anak-anak mengikuti pola adaptasinya ya. Jadi jangan samakan dengan kita ya, dengan orang dewasa, karena orang dewasa kan mungkin ketika sudah punya awareness sendiri ya. Nah, jangankan itu pun pada sebagian orang dewasa awareness-nya nggak terbangun juga gitu ya. Jadi misalnya kalau kita tegur ya, ini ada cerita temen nih, negur orang nggak pakai masker. Ibu kok nggak pakai masker Bu gitu. Alah corona mah date liwat dia katanya gitu ya. Wah saya bisa bahasa Sunda ya. Coronanya nggak lewat sini katanya gitu ya. Dia pakai masker itu setingkat orang dewasa ya. Nah jadi tentu bagaimana kita bayangkan ketika ada pendapat seperti itu dan kemudian mengedukasi di rumah, pasti begitu juga gitu kan ya. Udahlah, apalah kamu main aja lah, coronanya juga nggak lewat sini gitu ya. Nah, jadi keluarga itu menjadi faktor proteksi dan faktor risiko juga gitu ya, pembentukan resilient ya. Kalau kita gagal melakukan pembiasaan itu, maka tidak terbentuk juga di anak-anak ya. Nah, ini fungsi normalnya yang harus yang harus kita kembalikan, tempat kita berjuang ya di rumah ya. Nah, ini ya definisinya resilient ya. Nah, resilient itu kombinasi nih, makanya karakteristik individu ya. Bunda punya pengetahuan ini tentang COVID, ayah punya pengetahuan ini. Bunda kita kan biasa nih, mungkin ibu-ibu suka mengakses malah info-info yang santai-santai gitu ya tentang COVID gitu ya. Oh kan suka banyak tuh ya info santai. Mungkin ayah yang lebih aware ya, mungkin banyak info yang diakses juga gitu ya, sehingga mungkin lebih update, tuh korbannya udah segini nih Bun gitu kan ya. Terus masa sih ini loh ada yang cerita-cerita lucu tentang ini, tentang coronanya, tentang ini, kan ada banyak juga tuh ya. Nah ini daya tahan itu merupakan kombinasi dari itu, kombinasi dari karakteristik individu ya yang
Yang satu dengan rasional, kita dengan perasaan, ya ayah sama bunda, laki-laki sama perempuan udah beda tuh cara berpikirnya ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membangun interaksi positif? Maka harus relasinya juga kuat dan positif. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak juga kondisi-kondisi yang positif ya. Nah, ini penting sekali kita notifikasi ya. Nah, bagaimana resiliensi keluarga ya. Nah, kemudian bagaimana juga saling supportnya, misalnya ada cerita ya, misalnya ini ada tetangga nih swabnya positif atau apa gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa membentuk relasi yang kuat juga. Ayo kita bikin proyek sosial yuk barengan gitu ya. Keluarga kamu bisa ajak teman-teman kamu ya lewat online, bunda ajak temannya bunda. Gimana kalau kita bikin lumbung pangan untuk bantu tadi ada tetangga yang memang harus isolasi mandiri misalnya di rumahnya ya. Ayo kita buat kegiatan-kegiatan sosial, naruh makanan di pagar rumah yang bisa diambil orang dengan gratis gitu ya. Ini interaksi-interaksi atau keterhubungan dengan aktivitas sosial membuat kondisi mental kita juga sehat ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ini ya. Ini juga Allah tegaskan ya di surat Ali Imran bahwa jangan jadi lemah gitu ya. Jangan juga lesu gitu ya, karena Allah menyukai orang-orang yang sabar dan orang-orang yang berusaha ya, berjuang terus ya. Nah, ini juga sudah disampaikan di dalam ayat ini gitu ya. Jadi Allah juga meminta kita untuk berjuang loh ya, bukan hanya menunggu kapan berakhirnya ya. Begitu juga berjuang dalam mendampingi anak-anak ini ya yang sedang belajar di rumah. Nah, inilah tipe-tipe daya juang ya. Ayah bunda sudah tahu ini ya. Kita cek ini ya. Daya pejuang yang sampai di stage apa ini ya. Pejuang dalam mendampingi anak-anak di rumah ya. Yang pertama adalah tipe quitter ya, quit ya, menyerah ya. Ini memilih mundur, menghindar dan berhenti. Sudah berjuang di stage ini ya, kemudian kayaknya udah susah ini ya, udah nggak bisa deh ini ya. Udah deh ini apa adanya aja deh hasilnya kamu gitu ya. Udah apa adanya aja deh kondisinya ya. Mudah-mudahan nanti ada pertolongan kah atau ada bantuan. Jadi sudah quit, sudah menyerah gitu ya. Sudah menyerah dengan kondisi ini ya. Tipe camper udah berusaha sedikit tapi kemudian merasa puas. Udah deh cukup di sini aja ya. Padahal mungkin masih bisa naik lagi ya dalam mendampingi anak-anak, mungkin bisa mendapat stimulasi yang bagus lagi gitu ya, tapi nyerah gitu ya. Nah, si tipe climber ini yang berusaha senantiasa ya. Untuk tipe climber, kesulitan itu adalah hanya sebagian kecil dari masalah hidup. Sedangkan keberhasilan itulah yang jauh lebih besar dan jauh layak untuk kita perjuangkan. Biasanya itu si tipe climber ya. Jadi kesulitan-kesulitan yang terlihat saat ini ya adalah hal yang bisa diselesaikan, dipandang sebagai hal yang bisa diselesaikan ya. Nah, menurut survei nih konon gitu ya, bahwa di era pandemi ini menimbulkan empathic society yang jauh lebih besar. Jadi orang saling berempati itu jauh lebih besar ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya. Contohnya tadi ya, kita melihat banyak tempat cuci tangan di depan rumah ya. Kita lihat banyak orang membagikan masker ya. Ingat nggak ketika masker awal-awal kan susah banget ya. Dapatnya susah, harganya juga nggak masuk akal gitu ya. Tapi di tengah itu muncul empathic society ya. Kita lihat apa misalnya ya. Setelah ada keterangan dari unsur kesehatan bahwa memakai masker kain diizinkan, dibolehkan dalam waktu tertentu, muncul gerakan empathic society. Saya punya kain perca, siapa yang bisa jahit ya? Di medsos ya, banyak. Oke, diambil, dijahit ya. Saya udah bikin sekian masker kain, yang mau boleh ambil, diambil juga ya. Padahal nggak kenal, nggak tahu, tapi itu luar biasa. Belum lagi kita lihat foto-foto ya, ada yang menggantungkan mie instan di pagar rumah, boleh diambil ya, siapapun yang membutuhkan. Ada yang menggantung sayuran ya, ada yang membuat box nasi bungkus ya,
boleh siapapun boleh meletakkan, siapapun boleh mengambil ya. Itu luar biasa ya. Bahkan sekarang ada gerakan sudah ke arah ini bantuan-bantuan pendidikan ya. Artinya selain memang ada resmi dari pemerintah, ini ada gerakan juga, ada komunitas yang membagikan tripod untuk para guru ya, karena guru-guru harus ngajar. Kan kita juga nggak siap ya kalau guru ngajar HP-nya dipegangin terus gitu kan, berapa lama itu ya, atau bahkan ada yang sampai harus ditaruh di buku yang ditumpuk-tumpuk. Terus ada yang melihat ini, ada yang membagikan tripod untuk para guru gitu ya. Belum lagi yang tentang kuota, sarana dan lain-lain. Bahkan ada juga sekarang bagi gadget dengan teman ya, bagi gadget dengan teman. Jadi membuat satu orang atau berapa orang patungan itu urunan untuk beli satu gadget, diserahkan pada si A misalnya gitu ya. Jadi banyak sekali empathy society yang luar biasa ya. Daripada kemudian kita hanya berpikir menyerah gitu ya. Sedangkan kita juga nggak tahu kalau kita nyerah sekarang emang kondisinya cuma sampai besok, kan nggak tahu juga gitu ya. Jadi yang dibutuhkan adalah daya juang. Ya, nah, apakah ini bisa dilakukan bersama anak-anak? Sangat bisa. Jadi sosial project seperti ini sangat bisa dilakukan bersama dengan keluarga. Ya, jadi boleh tuh, kamu punya uang saku berapa? Mungkin uang sakunya nggak dibeliin full ya, nggak dibeliin full ya. Ada sebagian yang ditabung, misalnya. Jadi kalau uang sakunya kita kumpulin sama teman-teman yang lain ya. Mau membagi masker kah, atau tadi mau ikut beli tripod kah, atau ikut tabungan untuk gadget untuk teman ya, ini sangat bisa dilakukan bersama keluarga ya. Ada juga project gardening ya, sekarang lagi happening, nanam-nanam itu ya, jual bibit, menanam ya, kemudian juga nanti mungkin tutorialnya bisa dikasih tuh sama ustazah di sekolah ya. Hari ini kita akan menanam, ada tutorial dari ustazah, kita nanam bersama-sama, nyiramnya begitu ya. Kemudian juga aktivitas-aktivitas keseharian, daily living ya. Kita akan senang ya. Ditambah dengan visual support, habis ini apa, gambarnya habis ini apa ya. Itu sangat bisa dilakukan. Yang membuat kita menjadi seorang climber. Kita naik terus, dari fase ini kita naik terus. Dapatnya juga banyak, menang banyak. Artinya oke, di sini ternyata anak saya tadi diceritain Bunda Caca ya. Ternyata dia sudah bisa menggunakan emoticon. Ternyata dia sudah bisa membedakan boneka kecil besar dengan perbandingan ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan, kalau dari sisi psikologi pendidikan, ini disebut dengan aktivitas-aktivitas pre-akademik. Nah, yang justru penting banget ini untuk anak-anak ya, mengetahui urutan ya, dari besar ke kecil ya. Kemudian juga mengetahui pengelompokan ya. Oh, ini kelompok yang mahal, ini kelompok yang murah, ini kelompok yang besar, kelompok yang kecil. Ini aktivitas pre-akademik. Ya, ini berguna banget ini nanti kalau karena masih konkret bendanya, kan ada di rumah ya, benda-bendanya keseharian dan bisa dilihat. Ini aktivitas konkret. Karena nanti kalau dia sudah masuk ke pembelajaran, ini menjadi hal yang abstrak ya. Misalnya apa? Mengelompokkan angka ya. Coba kelompokkan angka-angka yang masuk bilangan genap. Masuk bilangan cacau, matematika paling banyak banget ya. Waduh, saya paling serem tuh ya kalau dulu waktu sekolah ya. Apalagi kalau suruh mengurutkan tapi beda ya. Dari persen, kemudian pecahan, kemudian desimal. Aduh, gobios saya, keringat dingin ya. Nah, jadi itu sudah ke aktivitas pengelompokan yang abstrak. Kalau dia tidak memahami bagaimana kriteria atau maksud dari kalimat pengelompokan, pasti gagal tuh ke situ. Nah, justru ini saat kita yang paling penting untuk meletakkan aktivitas-aktivitas pre-akademik ada di rumah. Ya, jadi boleh tuh disampaikan kalau tadi analoginya pakai boneka ya, diurutkan gitu ya. Apalagi yang mau kita sampaikan? Misalnya boleh tuh misalnya semua baju adik atau baju ayah atau baju bunda misalnya mau kita kelompokkan ya. Baju bunda ditaruh di keranjang merah, baju ayah di keranjang biru, baju adik di keranjang ini gitu kan ya. Itu pengelompokan dan bendanya konkret. Dia tahu, oh pengelompokan itu berarti meletakkan hal yang sejenis, yang sama, yang serupa di dalam satu tempat. Sehingga nanti kalau kemudian dia bertemu dengan sudah hal yang abstrak ya, misalnya tadi pengelompokan bilangan genap, waduh gimana ini caranya ya? Oh ya oke.
berarti aku harus mencari bilangan yang genap, ditaruh, dipisahkan di satu tempat. Nah, itu kan aktivitasnya sangat fungsional, sangat berfungsi. Ya, belum lagi atas, bawah, kiri, kanan. Ya, kita terbiasa bilang taruh di situ ya, taruh di sana, yang itu tuh gitu ya. Nah, coba sekarang kita juga dengan direction, dengan jelas ya. Coba sepatunya taruh di atas ya. Coba bajunya taruh di antara, misalnya baju kotornya taruh di antara lemari dan mesin cuci. Dia tahu, oh ini ada lemari, ada mesin cuci, di antara berarti bajuku ada di sini. Nah, nanti kalau udah ketemu yang abstrak gimana misalnya? Coba cari bilangan bulat antara 2 sampai 100. Waduh, gimana itu 2 sampai 100 di antara? Nah, di antara itu yang mana? Dia udah kebayang. Oh, di antara itu berarti kalau di antara lemari sama mesin cuci, berarti lemari sama mesin cucinya kan nggak dihitung. Berarti aku di sini. Berarti kalau di antara 2 sama 100, berarti 2 sama 100-nya nggak ikut nih. Berarti akan mulai dari 3. Nah, itu hal-hal yang justru bisa kita masukkan sebagai tahapan pendakian kita, ya, tahapan daya juang kita. Kita bisa menang banyak, ya. Kalau kemudian resiliensi, relasi positif itu kita lakukan mulai dari rumah, ya. Nah, ini ya. Nah, ini dimensi-dimensinya daya juang, ya. Yang pertama origin atau ownership, ya. Kita kenalin ya, siapa sih yang menjadi penyebab kesulitan ini dan sejauh mana kita mampu menghadapinya. Siapa yang bikin sekolah jadi di rumah, kerja kantor pindah ke rumah, belanja nggak asik, traveler mati gaya. Siapa yang gara-gara siapa? Kan gara-garanya cuma satu, pandemi itu, ya kan? Nah, terus udah pertanyaan kita kan udah ada di situ. Nih ownership-nya dia tuh gara-garanya. Maka sekarang kita ke next pertanyaan. Sejauh mana kita mampu menghadapinya? Ya, karena gara-garanya global. Kecuali kalau gara-garanya cuma di Depok doang bisa pindah ke Malang ya. Nah, masalahnya di Malang juga merah, Depok juga merah ya. Nggak bisa kita langsung celing gitu ya, langsung selesai masalah, enggak kan ya. Jadi karena gara-garanya global, penyebabnya global, maka sejauh mana sekarang pertanyaan kita, step kita, pendakian kita, sejauh mana kita mampu menghadapinya ya. Kita mulai dari rumah tuh ya. Nah, kemudian kontrol ya atau kendali, sejauh mana seseorang mampu mengendalikan responnya. Oh, ternyata angka-angkanya cukup tinggi ya, angka-angka positif COVID-nya gitu kan ya. Oh, ternyata anak-anak belum bisa sekolah masuk ke sekolah ya. Nah, tapi kita akan lihat bagaimana semua mengendalikan respon. Ustazah belajar mengendalikan respon. Semua belajar, oh pakai cara ini nggak cocok nih sama PAUD, cara ini nggak cocok nih sama SD. Oh, kalau waktunya pagi semua, susah nih. Berarti harus ada waktu yang digeser. Ada pakai rentang biasanya ya. Kalau sekarang pakai rentang ya. Jadi misalnya belajarnya rentang dari jam 8 sampai jam 15 misalnya. Karena tetap mengharapkan ada unsur orang tua juga ya. Misalnya jam kerja orang tua di jam segitu. Atau bahkan juga ada yang jam belajarnya sore ya. Dimulai dari jam 15 sampai 17 karena sampai 19 karena di konten-konten tertentu ya, kayaknya pelajaran ini butuh pendampingan orang tua nih gitu ya. Jadi jamnya digeser dari jam 15 sampai 19 gitu ya. Karena ada unsur orang tua di situ masuk dan sudah mengantisipasi jam kerja orang tua ya. Semua merespon ya, semua belajar, semua mengevaluasi ya. Dan masukan-masukan tentu sangat dibutuhkan ya. Oh ini nggak cocok, oh ini pas nih Ustazah gitu ya. Makanya kan mungkin akan ada tuh update feedback ya dari orang tua mungkin ke sekolah ya, feedback rutin mungkin ya, masukan-masukan ya, termasuk juga mungkin Ustazah videonya menarik tapi musiknya terlalu keras misalnya, sehingga suara Ustazah tidak terdengar ya, itu kan feedback ya, sehingga kita juga memperbaharui ya. Nah, kemudian jangkauannya, sejauh mana seseorang membiarkan kesulitan ini menjangkau bidang lain. Jadi sejauh mana kesulitan itu juga berpengaruh, berdampak. Ya, jadi kalau orang tua yang kemudian merasa sulit, merasa susah, tentu berdampak kepada anak-anak, kepada ritme di rumah. Ya, ada dampaknya ya, kepada ritme sosialnya. Semuanya kacau, gitu ya, dan semuanya jadi rugi karena kita nggak tahu ini sampai kapan. Ya, nah kemudian endurance ya, seberapa besar daya tahan kita. Nah, tentu kalau dihadapi sendirian, mana tahan ya. Nggak akan bisa kita. Jadi butuh ya ayah, bunda, anak-anak, anggota keluarga, sekolah, pemerintah bahkan ya, sektor-sektor kesehatan, sektor-sektor pendidikan.
semuanya bekerja sama dengan daya dukungnya masing-masing. Ya, jadi kita jangan sendirian. Jadi jangan kemudian oke lah, aku menyelesaikan cara ini dengan cara kita aja gitu. Itu capek karena kita butuh endurance. Ya, ibaratnya kita nggak tahu nih finishnya belum kelihatan di mana ya, finishnya itu belum terlihat. Ya, jadi kita harus saving ya, saving energi untuk ini perjalanan kita yang masih panjang gitu ya. Oke ya. Ini sambil saya baca chat juga ya. Ini ada yang semangat tetap waras dan sabar. Saya tahu di rumah ya. Semangat selamanya. Selamanya itu kepanjangan dari selamat, aman, dan nyaman. Wah, sip nih. Dapat inspirasi banyak ini ya dari kata-kata semangatnya ya. Ya. Nah, ini dimensi-dimensi daya juang yang harus kita kelola ya. Karena satu hal ini akan berdampak kepada yang lainnya. Nah, ini contoh ya. Jadi semua sudah berjuang, ya, anak-anak kita berjuang, lingkungan sosial kita berjuang, ayah bunda jangan putus asa juga untuk berjuang, ya. Semua sudah mengorbankan, anak-anak mengorbankan waktu mainnya, ayah bunda kemudian juga harus mengorbankan menambah waktu untuk mendampingi anak-anak, ibu guru menambah waktu belajar dan lain-lain, semua lakukan daya juang. Ini contoh, ya misalnya ya. Nah kemudian ada juga yang lakukan ini ya. Nggak ada sinyal, siswanya dijemput. Kita kan nggak sampai begini ya. Kemudian belajar bareng dengan ada provider juga memberikan CSR-nya ya, kasih modem, kasih ini ya. Nah ini ada guru bahkan harus kunjungan ke rumah karena kondisi daerah tidak memungkinkan anak-anak kesulitan sinyal atau mungkin ketiadaan gadget dan lain-lain ya. Ada yang mengunjungi, mengantar bahkan ya. Ini perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan semuanya ya. Nah, guru-guru mungkin ikut semua gini ya. Ada training daring tentang ini. Saya yakin semuanya ikut ya. Masing-masing juga memperkaya diri ya. Ustadz Ustazah juga memperkaya diri. Ada movie maker, ada Quizy, ada Zoom ternyata bisa digunakan untuk ini. Itu semuanya belajar ya. Demi tadi climber. Kita semua sedang jadi pendaki ya dengan tetap memperhatikan daya juang kita masing-masing ya. Nah, termasuk juga himbauan dari pemerintah ya bahwa saat ini concern-nya adalah kesehatan dan keselamatan yang menjadi prioritas utama, dan yang kedua tumbuh kembang peserta didik serta kondisi psikososialnya ya tadi ya. Jangan sampai kemudian kesehatan mentalnya menjadi terganggu ya, menjadi mudah takut, mudah cemas atau bahkan menjadi lelah jiwa raga itu ya, nggak mampu berpikir lagi, aduh malas mikir deh, kalau COVID, malas mikir deh, pokoknya gitu deh gitu ya. Nah, jangan sampai di state itu ya. Semua sudah bergerak dan sedang berjuang gitu ya untuk bersama-sama mengatasi hal ini ya. Nah karena itu kita harus berpikir lentur ya dan membuat regulasi diri yang baik. Berpikir lentur itu gimana ya? Nah, jadi kalau dianalogikan seperti ini ya. Nah, jadi otak kita itu Allah berikan, Masya Allah ya, fungsi otak itu luar biasa ya. Ada dua cara pikir atau dua cara pandang yang bisa kita setting ya. Ada yang fixed mindset dan ada yang growth mindset ya. Pada fixed mindset biasanya menganggap bahwa hal-hal itu sesuatu itu nggak bisa dirubah gitu ya. Artinya kalau cara belajar tidak seperti ini ya harusnya belajar tuh ketemu gitu ya, bukan daring seperti ini ya, makanya susah. Nah, makanya jadi nggak belajar gara-gara nih, makanya di sini ada ya may blame others for failures, jadi senangnya nyalahin orang ya. Makanya belajar tuh harusnya ketemuan. Kalau belajar gini kan susah, nggak dengar, nggak ini, tapi tidak berusaha seperti growth mindset ya, yang growth mindset yang tadi berpikir lentur ini ya, melihat kesalahan itu adalah sebagai chance to grow, sebagai peluang untuk berkembang gitu ya. Dengan ini kita semua akhirnya jadi belajar, ternyata ada Google Classroom yang versi asinkronis, ternyata ada chat yang bisa dimanfaatkan, ada video call, ada banyak sarana belajar lagi ya. Nah, kemudian di sini biasanya kalau yang fixed mindset, improvement atau modifikasi itu dipandang sebagai sebuah kesulitan ya. Jadi misalnya kadang-kadang mungkin kalau di kelas-kelas bawah mungkin tidak
tidak terlalu banyak aplikasi seperti kelas atas ya, aplikasinya banyak, kemudian ngisi form tesnya juga banyak mungkin ya. Nah, mungkin di beberapa hal kan ada step yang harus disampaikan ya. Di step-step itu mungkin gagal ini ya, akhirnya jadi sulit ya. Aduh nggak bisa di-download. Aduh di-download nggak keluar ininya, akhirnya nyerah gitu ya. Sehingga memandang bahwa improvisasi itu adalah hal yang menyulitkan ya. Padahal kalau di sini improvisasi itu adalah sebuah proses untuk berkembang ya. Jadi kita harus ada di growth mindset, berpikir lentur. Jadi itulah kenapa disebutkan bahwa selalu berpikir baik, selalu berprasangka baik gitu ya. Bahwa ada hal yang mungkin banyak hal yang belum kita ketahui sehingga kita harus terhubung dengan lingkungan sosial kita. Bertanya pada ustaz-ustazah ya, kemudian menyampaikan atau pada orang tua yang lain ya. Tadi disampaikan juga ya oleh Bunda Caca gimana komunikasinya ke guru ya dengan orang tua yang lain. Nah, ini tetap harus terbangun ya yang membuat mental kita jadi sehat ya dengan berpikir lentur ini. Nah, oke. Nah, sekarang nih pertanyaan berikutnya nih ya. Apa saja sih aktivitas yang bisa dilakukan bersama di rumah ya? Jadi aktivitas-aktivitas fungsional tadi ya setelah ada paparan bahwa rumah menjadi pusat sumber belajar kita ya. Aktivitas-aktivitas yang berfungsi itu apa? Kenapa disebut fungsional? Karena aktivitas itu bisa kita fungsikan. Mainnya anak-anak itu bisa kita fungsikan. Jadi misalnya, aduh anak-anak soalnya di rumah nggak belajar, ustazah main terus gitu ya. Kesannya main sama belajar itu adalah sebuah kutub gitu ya. Kutub. Kalau di sana bagus belajar, kalau di sini main aja gitu. Menjadi image-nya nggak bagus gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa memfungsikan? Coba konkretkan. Yang disebut main aja itu apa sih gitu ya? Dia main air terus misalnya, senangnya main air gitu ya. Nah, coba kita fungsikan. Bagaimana kesukaannya dia main air, kita jadikan fungsional, berfungsi ya. Oh, Bunda boleh Santi, deh. maaf. Ya. Waktunya ya, iya. Lagi. Ya. Ini slide terakhir insya Allah. Ya. 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 Jadi saya teruskan sedikit Ustazah. Nah, jadi bagaimana tadi aktivitas mainnya itu menjadi berfungsi. Kalau dia suka main air aja, boleh dong kita kasih masker, kita kasih sikat, kita kasih sabun sedikit ya. Ayo main air sambil cuci masker. Ayo main air sambil cuci kaos kaki. Main air sambil cuci sepatu ya. Main air sambil siram bunganya yang tadi ditanam Bunda tuh ya. Nah, jadi ayo difungsikan. Jadi tidak dengan labeling global bahwa dia di rumah kerjanya main aja ya. Dia senangnya ngerecokin aja sih kalau di dapur, namanya suka saya usir-usir gitu ya. Nah, ayo kita fungsikan. Apa sih dia suka di dapur? Kan bisa metik-metik gini ya. Metik dengan ini loh ya. Apa ini telunjuk dan jempol ini bagian dari tumbuh kembang ya. Di usia 4 tahun dia harus bisa memetik ya. Nah, bisa memetik loh, bukan ditarik ya, beda ya. Nah, jadi metik ini bagian stimulus tumbuh kembang ya. Ayo kita fungsikan. Banyak kan kacang panjang bisa dipetik mungkin ya, diceklek gini ya, dipetik gitu ya. Nah, kemudian mengambil memisahkan sayuran ini juga dengan menjimpit gini. Ini kemampuan anak usia 4 tahun ya. Nah, ini bisa kita fungsionalkan ya. Nah, jadi ini slide terakhirnya ya. Nah, apa kemudian yang membuat inti sempurna? Biasanya kita meminta anak-anak belajar gitu ya, tapi kita lupa memberi feedback ya, memberi pujian, memberi kata-kata semangat ya. Nah, jadi sekarang bukan hanya practice make perfect, bukan hanya latihan yang membuat sempurna, tapi latihan ditambah feedback ya, ditambah dengan kesan, ditambah dengan umpan balik, itu baru bisa menjadikan kita sempurna ya. Nah, ini ada satu kata bijak yang saya ambil dari Andrea Hirata ini, sampai lupa nuliskan namanya di sini ya. Jadi orang-orang itu kadang melupakan bahwa belajar tidaklah melulu untuk mengejar dan membuktikan sesuatu. Namun belajar juga perayaan dan penghargaan untuk diri sendiri ya. Sudahkah ayah dan bunda juga memberi penghargaan untuk diri sendiri yang sudah mendampingi Ananda ya? Jadi bukan memberi insecure, merasa nggak bisa apa-apa, nanti bikin capek, bikin pusing, bikin ini gitu. Coba sekarang kita balik, coba memberi penghargaan, coba saling memberi. Ayah menghargai bunda apa tuh? Boleh tuh nanti tulis di chat. Bunda menghargai ayah selama pandemi ini apa ya? Tadi kalau dari Bunda Caca semua dilibatkan. Kalau
ini ayah bagian ngajar, saya bagian ini. Kalau ayah bunda nggak bisa, ada nenek gitu. Semua memperoleh penghargaan yang sama karena menjadi daya dukung untuk anak-anak. Ayo kita juga mulai menghargai diri kita sendiri ya di dalam proses ini. Sekolah boleh juga tuh nanti ya di akhir semester buat piagam ya buat para ayah bunda nih ya yang piagam penghargaan karena sudah mendampingi Ananda belajar di rumah dalam 1 semester ini ya, itu layak untuk diberi penghargaan. Ya, begitu juga Ustadz-Ustazah ya sudah luar biasa membuat media pembelajaran yang atraktif, yang interaktif ya, semua menjadi YouTuber ya, semua menjadi pandai mengelola media sosial, layak juga loh memperoleh penghargaan ya. Jadi kita tidak semata dengan ketakutan, kekhawatiran dan kekecewaan ya. Terima kasih untuk semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga menghilangkan rasa ketakutan kita, kekecewaan kita ya, menjadi satu hal yang positif dan itu baik untuk kesehatan mental kita. Terima kasih. Saya Ustazah Novita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Santi selaku narasumber atau pembicara kedua kita pada hari ini. Masya Allah, luar biasa pemaparannya, semakin memperkaya wawasan kita dan sangat menginspirasi kita semua di sini. Dan ayah bunda yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri kita pada hari ini. Kemudian karena waktunya terbatas, mungkin saat ini kita sudah masuk untuk sesi tanya jawab. Tapi sepertinya hanya untuk satu nanya saja, ya langsung. Nanti ketentuannya adalah durasinya hanya sebentar ya Bun, hanya sekitar 5 menit. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan nama anak dan kelas, kemudian pertanyaan diajukan secara singkat, padat dan jelas, dibuka dengan satu penanya. Kemudian baiklah, langsung saja kita mulai. Saya persilahkan kepada ayah bunda yang ingin bertanya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Salam. Selamat pagi semuanya. Ya, Bun. Iya. Bun, maaf saya mau bertanya nih. Ini kan ya, kita kurang. Bunda siapa? Maaf, Bun. Bunda Zakia. SDIT Al-Hikmah 2. Oke. Oh iya. Iya. Bun, ini punten sebelumnya, ini kan kita sudah 6 bulan ya kurang lebih ya. BDR ya istilahnya ya. Nah, ini ada satu waktu-waktu yang anak kita itu kayaknya tuh bosen banget, Bun. Dengan kegiatan BDR sekarang ya, yang kayaknya setiap hari berulang lah. Begitu-begitu aja. Ini gimana ya, Bun, kita untuk menyikapinya? Dari kebosanan anak kita terhadap apa ya? Pelajaran sekarang. Ya. Iya, sebelumnya terima kasih ya, Bun. Assalamualaikum. Ya, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung dijawab, Ustazah Novita. Silakan Bunda Santi, boleh langsung dijawab. Ya, terima kasih Bunda tadi ya bahwa anak-anak terlihat bosan gitu ya karena mungkin ada hal-hal dilakukan rutinitas ya dan juga terbatas ya, rutin dan terbatas ya. Jadi ketika ini kebosanan ini jangan sampai kemudian kita abaikan gitu ya, jangan sampai diabaikan. Nah, sehingga penting sekali sekolah ya tadi melakukan selain praktis melakukan feedback ya. Jadi misalnya ada feedback ke orang tua ya, bagaimana dengan media ini selama ini Ananda seperti apa begitu ya. Sehingga ini langkah pertama ya. Sehingga kemudian sekolah juga bisa mengevaluasi ya. Oh mungkin terlalu banyakkah kontennya atau waktunya terlalu sempit atau kemudian juga media belajarnya yang kemudian dirasa anak-anak monoton ya, itu perlu kita evaluasi. Nah yang kedua, di rumah juga tentu kita perlu membuat paradigma baru tentang belajar ini ya, bahwa ketika ada ritme-ritme belajar ya, nah
kondisi kan terbatas, dia tidak bisa mungkin mungkin belajar sama temennya cuma satu orang, mungkin bisa belajar bareng dan lain-lainnya. Sehingga kita perlu membuat reinforcement tadi, kalau Bunda Caca memberikan reward gitu ya. Nah, kita boleh memberikan reinforcement. Jadi di malam harinya kan bahan ajar biasanya sudah disampaikan sebelumnya ya. Ayah Bunda kan baca tuh ya. Nah, jadi pelajari dulu misalnya, Dek, ternyata besok kamu mau belajar ini gitu ya. Jadi kita memberi insight-insight awal ya di anak-anak ya. Nah, kira-kira setelah belajar ini mempelajari ini gitu ya. Misalnya kita akan mempelajari tentang siklus air ini Dek gitu ya. Nah, setelah belajar ini yang kebayang kamu apa, atau kamu mau ngapain setelah ini gitu ya. Jadi ada fase atau kalau di sekolah kan ada jam istirahat. Nah, jam istirahatnya ini yang kita gunakan gitu ya. Dengan tetap mengaitkan dengan konteks pembelajaran. Jadi misalnya kita lagi belajar air, kayaknya seru nih Dek kalau habis gitu main pistol air misalnya. Kayaknya seru nih habis ini main semprot-semprot tanaman atau apa gitu ya. Jadi harus ada fase rilis. Jadi tidak hanya terpaku kepada sumber belajar yang ada sudah diberikan oleh sekolah gitu, tapi kita harus membuat reinforcement juga yang lain, memberikan pilihan-pilihan kepada anak-anak untuk fase istirahatnya atau fase rilisnya ya. Nah, tadi kalau dicontohkan Bunda Caca memberi pilihan tadi misalnya mainan atau ini itu reward ya. Nah, dalam konteks psikologinya untuk anak-anak di usia ini memang kita boleh memberi pilihan terbatas, Bun. Pilihannya terbatas. Jadi bilang, ya udah deh kamu boleh apa aja. Nah, itu ketika bilang, ya udah Bun, aku mau motor. Hah? Kok tega mau motor? Lah katanya boleh apa aja. Nah, jadi harus diberi konteks terbatas ya. Jadi misalnya kalau kita lagi belajar siklus air, misalnya kamu mau pistol air atau mau main main semprot-semprot misalnya gitu ya. Jadi ada pilihannya terbatas dan masih ada dengan konteks itu. Sehingga pada saat anak-anak mempelajari itu akan terbayang asiknya. Kalau aku belajar siklus air, berarti aku bisa tahu ini dan bisa main ini gitu ya. Ada kaitannya dengan itu. Bukan kemudian kebayang sulitnya, kebayang susahnya membuat dia bosan karena juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mau nanya mungkin juga kita juga belum tentu seperti ustazahnya ya, yang tahu caranya, tahu ini, atau bahkan tahu jawabannya nggak tahu caranya. Wah, udah banyak konflik gitu ya. Nah, jadi di jadwal-jadwal kita di rumah, Bun, jangan lupa menyelipkan juga aktivitas rilisnya, aktivitas jedanya, aktivitas pengalihnya, ya itu juga harus kita direncanakan bersama Ananda. Jadi ini ada waktu sebelum ini, misalnya Bunda masih kantor, kamu mau ngapain di jam ini sama jam ini, gitu ya. Bunda mau masak ini, kamu mau bantu ini nggak, gitu, bantu Mbak nggak, atau besok rencananya mau nambahin tanaman, kamu mau ikut nggak beli tanamannya atau beli pupuknya atau tadi beli online itu tadi ya. Jadi direncanakan semuanya by plan sehingga ketika menghadapi hari esok atau ketika melihat jadwal besok di jadwal pelajarannya ya misalnya jam pertama akan belajar tema 1 terus udah keselip tuh jadwal kita dan boleh pilih atau ada aktivitas kalau kita aktivitasnya ya jadi memilih main air atau main pistol air misalnya gitu ya. Jadi dimasukkan juga ke dalam jadwal pelajarannya ya. Dan itu dirancang bersama. Kalau dirancang bersama dia terlibat ya, walaupun masih di usia PAUD bisa untuk dilibatkan ya. Tapi kita harus memberi pilihan-pilihan terbatas dulu ya Bun ya. Jangan memberi pilihan yang luas ya karena dia belum bisa pertama di PAUD mungkinnya belum bisa menganalogikan konteks ya, kayaknya motor asik deh, udah aku mau beli motor gitu ya. Nah, jadi belum bisa sampai sejauh itu. Jadi kita beri pilihan-pilihan terbatas ya. Mohon bisa mungkin itu Ustazah Yovita untuk tadi Bunda siapa tadi Bun? Iya. Dari SD. Terima kasih Bunda Santi. Ya, sama-sama Bun. Terima kasih Bunda dari SD IT 2. Terima kasih Bunda Santi untuk penjelasannya. Mohon maaf Ayah Bunda karena waktunya terbatas. Jadi untuk penanya kami batasi, mohon maaf. Mungkin untuk yang ingin bertanya lebih ini boleh nggak nih Bunda Santi kira-kira untuk by WA boleh lewat WA? Oh iya boleh. Oke, Ayah Bunda boleh melalui Japri ya.
Insya Allah. Ya, Terima kasih Bunda Santi. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sesi tanya jawab dan diskusi. Selanjutnya mungkin kami persilahkan kepada Bunda Santi untuk memberikan closing statement. Kepada Bunda Santi kami persilahkan. Ya. Ayah Bunda, para pejuang semuanya ya, para pembelajar, begitu juga Ustadz-Ustazah ya. Jadi yang dibutuhkan di era ini adalah kita membangun kesehatan mental ya. Dan itu bisa kita mulai dari rumah. Ayo kita fungsikan kembali rumah kita dengan segala kehangatannya, dengan segala keceriaan aktivitas di dalamnya ya. Bukan pusat kecemasan, bukan pusat ketakutan ya. Jadi jadikan itu juga menjadi sebuah lingkungan positif yang bagus, yang baik untuk tumbuh kembang Ananda. Ya. Ayo kita kembali ke rumah dan merencanakan sesuatunya juga dari rumah. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih untuk Bunda Santi, Masya Allah luar biasa. Kemudian untuk Bunda Caca mungkin masih ada. Kira-kira harapan Bunda terkait permasalahan atau tema yang kita kupas pada parenting hari ini? Saya rasa sih hanya semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa kembali ke normal, bukan new ya, seperti yang tadi saya sampaikan, sangat normal bukan new. Jadi kita kembali ke normal, kita bisa lagi beraktivitas sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan jalannya. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kita berharap seperti itu aja. Itu aja Ustazah. Ya, terima kasih Bunda Caca, Bunda Santi. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Ya. Ayah Bunda sekalian, demikianlah acara parenting class pada hari ini yang membahas tema mengembalikan fungsi rumah sebagai madrasah keluarga di masa pandemi. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar pada hari ini. Yang pertama yaitu, Ayah Bunda perlu sadari bahwa ternyata kita ingat bersama-sama bahwa ada janji Allah yang ada di Al-Quran, surah Al-Insyirah ayat 5, karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Kemudian, ayo ayah bunda kita berkembang. Kemudian keluarga adalah tempat aktivitas utama individu. Kemudian faktor protektif dan faktor resiko dalam pembentukan ya, kemudian ayah bunda tetap semangat dan bersabar, dan komunikasi yang baik, kerjasama yang baik antara ayah bunda di rumah sangat membantu sekali pada masa sekarang ini. Ya, mungkin itu saja. Itu saja dari saya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri Bunda Maritza dan Bunda Santi dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan parenting class kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam parenting class berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah kita dan narasumber kita. Baiklah ayah bunda dan hadirin sekalian, demikianlah tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari dua narasumber kita yang Masya Allah mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan bekal kita selama menjalankan BDR di rumah. Oke, baiklah.
Acara selanjutnya yaitu doa penutup yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Hida SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih Ustazah Novi atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamda yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wastikillahumma rabitataha wa dimuddaha wa hdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yahbu wa subuha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa yaiha bi ma'rifatik wa misala syariatik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara kita pada hari ini sudah selesai. Saya sebagai MC mengucap mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang berkenan. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada ayah bunda hebat baik dari lembaga TKIT dan SDIT 2 yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara parenting ini, dan para narasumber kita kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dalam agenda berikutnya. Oke, ayah bunda hebat, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.